kalau kita berpolitik kita jangan jadi orang yang memaksakan diri. Misalkan sampai utang kiri kanan, akhirnya kalau nggak masuk bisa jadi stres, depresi. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi, Agung, Blitar, Kediri. Ya kemarin acara senam seperti biasa dan sosialisasi KTA asuransi ya buat masyarakat, karena aku yakin setelah COVID ini kan banyak banget orang-orang yang terkena dampak ya. Jadi mungkin bagi yang ya nggak minta-minta sih, mungkin yang ada yang keluarga meninggal atau yang kecelakaan bisa kita cover. Jadi itu yang harus kita sosialisasiin. Berarti emang untuk menyibukkan diri juga nggak sih? Enggak sih, emang ini udah kewajiban karena aku nyalek ya. Jadi di Dapil Jawa Timur 6 ini udah hampir 16 tahun ya. Jadi emang udah tau lah, tinggal nge-rebranding lagi. Dan kemarin bawa Fania sekalian karena aku kangen kan kalau 6 hari. Jadi seru sih, wisata kuliner juga, kerja juga, sekaligus kan om aku meninggal kemarin. Jadi di Surabaya ada acara ngaben. Jadi sekalian kan daerah Jawa Timur juga semua. Nah, membagi waktu dengan anak seperti apa? Mungkin kayak kan sibuk juga dengan gitu. Nah, ya ini kayak maka terima kasih banget nih sama Trans yang selalu menyatukan aku, Feral dan Atala. Artinya kalau nggak gara-gara gini kan mungkin belum tentu ketemu. Tapi kemarin aku kangen banget sama Feral, sama Atala. Ya udah aku datang ke rumah Feral. Nanti kita ngobrol. Aku di sana sholat, nanti Fania main sama kakak-kakaknya. Jadi ya harus kita lah yang ngalah ya, karena kan Feral sibuk banget, nyalek juga. Kalau Atala tuh banyak di rumah kakaknya karena banyak kerjaan bareng. Ya beginilah jadi emak-emak. Nanti jemput Fania gitu. Artinya nyolong waktu juga nggak sih Iya. buat ketemu sama Feral dan Harus, Atala gitu? harus. Makanya aku bilang tadi, Kak, nanti kalau mama perlu kamu ke dapil mama kayak dulu. Nanti kalau kamu perlu mama mau support kamu juga di dapil dia. Jadi kita saling support. nah biasanya kan kalau artis-artis itu kayak dapat cerita dari Dede, katanya dia itu kalau itu suka ngeluarin budget sampai jual mobil, jual apa kalau Nyalek iya nyalek maksudnya. untuk nyalek sendiri. Nah, kalau kamu juga gitu nggak sih? Enggak, jadi gini, kalau untuk nyalek itu kita harus ada uang yang terpisah dari uang keluarga. Jadi ini mama benar-benar uang untuk mencalekkan diri. Keterima nggak keterima, dapat nggak dapat kursi, harus segitu nilainya. Nggak boleh utang, karena buat saya kalau kita berpolitik kita jangan jadi orang yang memaksakan diri. Misalkan sampai utang kiri kanan, akhirnya kalau nggak masuk bisa jadi stres, depresi. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi ini uang memang udah dipersiapkan hanya untuk nyalek, masuk nggak masuk ya uangnya segitu. Budget boleh tahu? Enggak. Jadi Kisaran gini, mungkin. kalau untuk berpolitik, aku tahun 2009 itu murah sekali untuk ukuran DPR RI. Karena aku kan kreatif, jadi aku bikin senam. Yang dulu mungkin tahun 2008, 2009 nggak ada tuh orang politisi gitu yang mau orasi sambil senam gitu. Aku kan malah nggak pernah orasi, aku malah senam. Nggak nyangka 10 tahun kemudian orang sekarang semua senam. Politisi mana yang nggak senam? Jadi aku termasuk orang yang dia bersyukur kalau kita berpolitik nggak perlu dengan budget yang over gitu, tapi dengan kreativitas. Karena kita artis itu udah punya yang namanya popularitas, tinggal elektabilitas. Nah elektabilitas itu alhamdulillah karena aku pernah jadi DPR, otomatis masyarakat kan masih ingat, oh iya Bu Vena dulu pernah kasih bantuan pro rakyat di sekolah ini, pada ingat semua. Jadi kayak kemana aku turun daerah kecamatan ini, desa ini, mereka bilang dulu kan Ibu Vena pernah kesini meskipun partainya berbeda. Jadi insya Allah kalau kita kerja buat masyarakat, kita rajin turun ya sebetulnya nggak terlalu sulit ya, tinggal merimain bahwa saya lagi minta doa dan restunya untuk mencalekkan diri kembali. Kepuasan apa sih yang didapat ketika berpolitik? Gitu? Iya. Jadi gini, dulu aku orang yang sangat alergi berpolitik karena buat aku politik itu kejam. Karena image yang ditampilkan kan kalau di media, oh ya politisi apalagi anggota DPR tuh selalu identik dengan korupsi. Padahal nggak semua anggota DPR seperti itu. Nah makanya pada saat aku menjadi politisi, aku di DPR RI, aku mulai dari diriku sendiri. Jadi kalau dulu image-nya, oh ya DPR RI itu nggak mungkin sampai ke pelosok desa. Siapa bilang aku sudah membuktikan bahwa aku itu kerja benar. Makanya terbukti dari setiap 5 tahun aku tuh anggarannya nggak pernah bombastis. Nah orang yang anggarannya bombastis atau mungkin yang memaksakan diri adalah orang-orang yang nggak rajin turun. Nah kalau kita turun sebenarnya kita sudah menabung.
menabung kepercayaan masyarakat terhadap sosok politisi. Kalau ditanya kebanggaannya apa, jelas kita bisa bermanfaat buat masyarakat karena kan kita punya 3 kewenangan kan, bisa buat undang-undang, bisa buat budgeting, melakukan fungsi pengawasan dengan kementerian yang menjadi mitra kerja kita. Jadi luar biasa. Kalau kita jadi artis, nggak mungkin lah kita bisa nolong berapa ribu sekolah, bisa kasih komputer, bisa kasih beasiswa, terbatas kan. Jadi sebenarnya menjadi decision maker karena kita trias politika, kan kita bisa jadi legislatif, kita bisa jadi yudikatif, kita bisa jadi eksekutif. Jadi kalau undang-undang pemilu sama undang-undang partai politik sudah membuka keran bagi semua perempuan Indonesia untuk berpolitik, kuota keterwakilannya adalah 30%, ya sayang kalau nggak dipergunakan. Tapi kan kamu sekarang fokus banget berpolitik ya sekarang ya, udah memfokuskan diri, tapi kan di sana selalu nyindir Mbak Vena, itu gimana Mbak Vena menanggapinya mungkin? Intinya gini, semua itu buat saya udah ada qadarullohnya. Jadi kalau buat saya justru berpolitik itu semasa kita masih dikasih kesehatan, kita masih bisa berkarya buat bangsa dan negara, yang namanya pro dan kontra pasti ada. Tapi kita terus move on, kita terus fokus kepada apa yang namanya kebaikan. Karena berpolitik itu bukan memperkaya diri. Berpolitik itu adalah kita bermanfaat bagi masyarakat dan terukur ya, signifikan terukur. Jadi kalau saya sih nggak mau menanggapi hal-hal yang sekiranya tidak membuat saya jadi fokus kepada masyarakat. Artinya bisa dibilang sudah move on Bukan move on, tapi lebih kepada kita harus fokus sama yang lebih positif ya. Karena kan kalau saya usia 51 tahun, di sisa umur hidup saya punya anak 3 nih, apalagi Feral. Saya sebagai ibu banyak doain dia, artinya saya harus berbuat baik dulu. Karena kan Allah pengen kita dikasih amanah anak-anak, kamu bisa kasih contoh nggak? Misalkan jadi politisi, ya kamu jadi politisi yang amanah, jadi yang politisi yang jujur. Makanya saya selalu bilang sama Feral, nanti kamu kalau jadi politisi itu branded harus ditinggalin semua. Harus kamu memposisikan diri sebagai wakil rakyat. Jelas itu berubah lifestyle, berubah cara berpikir, berubah. Karena apa yang kamu punya mewah-mewah ini semua akan ditinggalkan. Kamu lebih menjadi pelayan masyarakat. Artinya kamu punya asisten banyak, nanti berubah semua. Mereka harus menjadi orang-orang yang membuat kamu secara knowledge, pinter, ya TA ya, tenaga ahli. Kamu akan harus banyak baca, kamu harus lebih peduli, harus lebih turun ya. Karena menjadi seorang politisi itu pintar bukan karena teori, pintar karena dia lebih sering berinteraksi dengan masyarakat, disitulah kepintaran dia. Makanya kalau aku pengen Feral tetap kamu upgrading, dia kan pinter sebenarnya, cuma waktu itu nggak sempat ke universitas. Nah sekarang dia katanya mau kuliah lagi. Karena pinter, aku yakin kamu mesti S1 paling sambil kuliah, sambil jadi DPR.